Ya, kita jumpa lagi di pertemuan yang kedua, sistem kontrol permesinan kapal. Mari kita mulai lagi. Ada beberapa fragmen, ada gambar yang perlu dipelajari pelan-pelan. Tapi ini sayang tulisannya agak buram ya. Tapi kalau kita nggak buru-buru waktu ya bisa dipelajari ya buat teman-teman yang ada di kapal khususnya. Nah, ini lebih jelas lagi. Sistem kontrol tujuannya jelas pasti ya. Semua untuk mendukung operasional yang ada di kapal. Ya, ini ada mesin induk, ada turbo, ya turbin ya, turbin mungkin bermacam-macam turbin. Penggeraknya dari boiler lewat panas di boiler 1, boiler master boiler, ini slash boiler. Jadi kalau master ini ya induk lah, induk main boiler, baik istilah master macam-macam. Ya, sumber panasnya dipanasi lagi sampai untuk menggerakkan turbin. Kemudian dari boiler bahan tubuh juga untuk penggerak macam-macam, ya untuk pesawat uap dan lain-lain. Kita bisa lihat semua perlu kontrol. Maka sistem kontrol tidak dibatasi pesawat apa aja, baik untuk mengontrol panasnya, suhunya, alirannya, tekanannya, dan lain-lain. Mari kita simak bahwa buku profesi terapan sistem kontrol permesinan kapal, ya resminya namanya sistem kontrol aja, tapi ditujukan untuk ahli teknik tingkat 321 dan untuk electrician berarti untuk orang kapal. Kalau yang berkenan mau melihat-lihat buku ini ada di perpustakaan PP3IP maupun di STIP, dan kalau memang ingin memiliki bukunya ada di koperasi galeri PP3IP di gedung A di lantai dasar, atau di STIP di Stipmat di depan itu ada koperasi untuk Taruna dan untuk Paksis. Buku profesi terapan sistem kontrol permesinan kapal ini yang akan kita bahas sekarang ini yaitu tentang pengukuran, teknik pengukuran di kapal, teknik pengukuran di atas kapal, peralatan pengukuran, sistem pengukuran permukaan, sistem pengukuran aliran, sistem pengukuran suhu, dan ini betul-betul untuk kebutuhan kamar mesin. Ya. Ini pertemuan yang kedua. Kalau halaman di samping ini sesuai halaman yang ada di buku ini, buku sistem kontrol. Tujuan, setelah pelajari video bab 2 ini, masinis diharapkan mampu memahami jenis-jenis elemen pengukuran, prinsip-prinsip kerja jenis-jenis pengukuran, peralatan pengukuran tekanan, ya, tidak hanya yang kelihatan, dia punya spesifik dan karakter masing-masing. Pengukuran tinggi permukaan cairan, pengukuran aliran, pengukuran temperatur. Jadi ini cukup banyak ini ada ya. Pendahuluan. Mengukur adalah suatu aktivitas atau tindakan membandingkan suatu besaran yang belum diketahui nilai atau harganya terhadap besaran lain yang sudah diketahui nilainya. Misalnya dengan besaran yang standar, pekerjaan membandingkan tersebut ini tidak lain adalah pekerjaan pengukuran dan mengukur atau mengukur. Pembandingnya disebut dengan alat ukur level. Pengukuran banyak sekali dilakukan dalam bidang teknik atau industri, sedangkan alat ukurnya sendiri banyak sekali jenisnya, bergantung dari banyak faktor. Misalnya objek yang diukur serta hasil yang diinginkan. Tujuan pengukuran level air, ya permukaan air adalah untuk mengetahui ketinggian air dalam bejana tertutup atau terbuka. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pengukuran level air. Ya. Ini untuk level air bisa, untuk air oli bisa, dan bahan bakar juga.
Antara lain ultrasonic, pulsa echo ya atau echo, pulsa radar, tekanan hidrostatik, berat tegangan alat ukurnya, gauge ya, konduktivitas dan seterusnya. Mari teman-teman, ini kita mengingat kembali Anda tidak jauh sama dengan saya. Ya, saya lahir duluan, 74 sudah mulai menginjakkan kapal, dan sampai tahun 2014 saya 16 aktif ya di naik turun kapal. Ini sudah diterangkan kemarin ya. Tentu diantaranya kita mengendaki jangan sampai terjadi risiko kebakaran, risiko meledaknya salah satu pesawat, dan risiko-risiko yang paling besar. Ya, jangan sampai juga risiko kepada nyawa orang. Baik, sebagai alat analisis untuk menganalisis produk, apakah sudah memenuhi spesifikasi tertentu seperti yang diinginkan ya, antara lain kalibrasi dan sebagainya. Teknik pengukuran di atas kapal, fungsi elemen pengukuran, fungsinya ya. Tadi elemen pengukuran ditunjukkan pada gambar 21, nanti kita lihat gambarnya. Fungsi elemen pengukuran pada suatu proses industri dan diklasifikasikan sebagai berikut. Ya. Sebagai alat ukur, yaitu memantau kondisi operasi dan seterusnya. Sebagai alat kontrol untuk mengendalikan. Sebagai alat safety untuk mencegah kerusakan pada peralatan dan mencegah kecelakaan pada operator. Jadi pada alatnya juga kepada orangnya. Inilah alat ukur ya, alat safety. Sekarang termasuk di nomor 1 kan juga perlu perhatian. Fungsi elemen pengukuran, ada alat kontrol dan alat analisis. Jadi ini pemahaman yang sederhana. Fungsi elemen elemen pengukuran. Detektor atau detektor transducer ya. Ini juga membantu pemahaman untuk mempermudah, yaitu fisik, sensor, nah ini sistem, transmitter, transducer, manipulator ya, data presentation, datanya, recorder, indikator, dan controller. Pengukuran berarti membandingkan sesuatu yang telah ditentukan sebagai standar dengan sesuatu yang belum diketahui, untuk mendapatkan besaran kuantitatif dari sesuatu yang diukur tersebut. Ya, lebih banyak ke kuantitatif ya. Dengan demikian, teknik pengukuran adalah cara-cara untuk mendapatkan hasil pengukuran yang setepat-tepatnya atau mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul pada pengukuran. Prinsip kerjanya jenis pengukuran ini secara umum. Secara umum prinsip kerja jenis pengukuran dibagi menjadi 3 bagian, antara lain input device atau sensornya, intermediate means atau signal modifier, dan output device real out device. Bagian input dan seterusnya disebut juga sebagai elemen sensor atau transducer, dan tugas sensor adalah mengubah suatu besaran fisis menjadi besaran fisis ya. Besaran fisis menjadi besaran yang lain ya, besaran fisis yang lain ya. Dan seterusnya. Peragaan informasi atau data bisa dalam valve yang melaksanakan sinyal pengendali yang datang dari controller dan seterusnya ya. Dan bisa baca, untuk yang perdalam tentu harus baca sampai habis. Ya, kembali kita masih tampilkan kapal passenger, namanya kapal ini belum jelas ya, tetapi kita melihat dari sudut bahwa kapal ini harus dikontrol semua aspek, peralatan di anjungan maupun peralatan di kamar mesin. Jadi bahkan sebagian
alat pengontrol di kamar mesin sama dengan yang di anjungan. Sehingga anjungan bisa melihat kondisi kamar mesin, mulai dari mesin induk sama semua saat yang penting. Nah, ini kembali ya buat teman-teman yang ingin melihat mudahnya. Ini gambar singkat, masih ada di dalam kamar mesin itu ada generator. Ini turbin ini apakah menggerakkan generator? Ya, ini bantalannya. Berarti untuk melengkapi, ada generator yang paling banyak digerakkan oleh mesin diesel juga kecil, ya, yang 1000 horsepower dan seterusnya. Pompa-pompa, ya. Ini keterangan gambarnya ada di bawah. Ya. Jenis pengukuran yang dilakukan menggunakan instrumen antara lain pengukuran tinggi cairan, level, ya. Ada high level, ada low level, ada middle level, ada lowest dan sebagainya. Pengukuran tekanan, pressure, ya, bisa kayak pressure gauge, ya, dan macam-macam. Pengukuran suhu atau temperatur, ya, termokopel juga sejenisnya. Pengukuran aliran, flow meter dan lain-lainnya. Ya, sistem instrumentasi yang dapat digunakan di dalam industri harus memenuhi beberapa syarat. Antara lain harus dapat dipercaya, reliable, harus teliti, akurasi. Beberapa hal yang sangat penting untuk keperluan proses dan faktor-faktor yang mempengaruhinya terkait adalah fungsi dan alat ukur, jenis besaran yang akan diukur, daerah pengukuran, range dari besaran proses tadi, kepekaan dan ketelitian dari pengukuran, keandalan dan kekuatan dari instrumentasi. Peralatan pengukuran tekanan, ya, ini memang alat yang basic, prinsip pengukuran tekanan dan seterusnya. Tekanan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas dan dapat diukur dalam unit seperti PSI, ini singkatan dari pound per inch square, inch persegi, ya. Ada inch air, milimeter merkur, ada Pascal, singkatannya PA, atau ada yang normal, ya, M4 sampai lupa, M persegi atau bar, ya, sampai pengenalan unit-unit standar internasional. Yang bar, ada yang menggunakan bar, ada yang menggunakan kilogram per sentimeter persegi, ya, ini newton per meter persegi. SI ini standar internasional. Bar setara dengan 100.000 Newton meter persegi. Bar atau 75 kg per cm persegi. Merupakan satuan standar internasional untuk pengukuran. Untuk menyederhanakan unit, ya, N besar per meter persegi ini diadopsi dengan nama Pascal, disingkat tekanan PA atau MPa. Ya. Ini cukup sering diukur dengan dalam kilopascal, ya, kilopascal. 1000 pascal setara dengan 0,145 psi absolut, ya. Ini perlu pakai urusan namanya, pakai catatan. Jika tekanan diukur dalam referensi dan seterusnya, Anda bisa mengenal ukuran-ukuran tekanan. Ini ada lagi kilogram per sentimeter persegi, nggak ada, ya, yang dicantumkan. Catatan pertama, ini adalah praktik umum untuk menunjukkan tekanan gauge tanpa menentukan jenis dan untuk menentukan absolut atau diferensialnya dengan menyatakan diferensial atau mutlak bagi tekanan. Catatan yang kedua, peralatan pengukuran yang lebih tua mungkin dalam hal PSI, ya, pound per inch square, dan sebagai alat ukur diantara mencerminkan tekanan mutlak sebagai PSIG dan sisa. Ini terserah Anda menggunakan yang mana.
Yang populer ya gampangnya bar, ya, satu bar. Sumber tekanan statis, ya. Dalam atmosfer pada titik tertentu tekanan statis yang diberikan sama ke segala arah dan seterusnya. Low static pressure at altitude, static ventilasi, tekanan dari semua segala arah. High static pressure at level ini yang kurang. Ya, capsule to measure static pressure. Ya. Prinsip tekanan statis, yaitu tekanan kepada semua arah statis. Mari kita bergeser paradigma dan cara berpikir kita bahwa sistem koordinat ini sangat penting untuk menyelamatkan kapal yang anggap aja sebesar ini. Bahkan ada yang lebih besar lagi, ya. M-Star ini cukup besar, harganya ratusan miliar. Ya, merupakan aset perusahaan pemilik kapal dan aset suatu negara, juga aset dunia, ya. Harus diselamatkan. Membuat kapal ini cukup rumit, ya. Kemudian dipertahankan minimum sampai 25 tahun kapal ini tetap beroperasi. Kedua, tekanan dinamis, ya, cukup sederhana. Jika Anda memegang tangan Anda di angin yang kuat atau keluar dari jendela mobil yang bergerak, maka tekanan angin ekstra dirasakan karena udara mengaruhi tangan Anda dan seterusnya. Tabung budon ini juga dipakai untuk tekanan, ya, bekerja pada prinsip sederhana bahwa tabung bengkok akan merubah bentuknya suatu tekanan saat tekanan variasi atau tekanan internal dan eksternal. Saat tekanan diterapkan secara internal, tabung dapat diluruskan kembali ke bentuk aslinya ketika tekanan tersebut terlepas. Ya. Nah, ini budon, ya. Budon ini paling banyak dipakai di ketel uap tekanan rendah maupun tekanan tinggi. Ini menjadi hak paten, ya. Manometer budon. Nah, ini teman-teman perlu pelajari, jangan sampai salah, ya. Ada anak buah saya yang sudah bisa kapal, ketemu lagi ternyata kecelakaan. Tabung budon ini untuk boiler, semua boiler di dunia ini lebih banyak menggunakan pressure gauge budon, alat ukur budon. Ya, dia tahan panas dan tahan tekanan tinggi. Ya, memang tekanan tinggi tapi tahan panas. Beda dengan yang untuk udara stat, ya, tahan tekanan tinggi tapi nggak tahan panas. Ketika budon ini diganti dengan manometer biasa, maka terjadilah manometer itu begitu dibuka uapnya atau steam langsung pecah. Ya, sebagai sharing pengalaman, jarumnya manometer budon tadi itu lepas dan masuk ke mata sebelah kanan kiri. Akhirnya Pak Mandor itu buta sebelah sampai sekarang. Nah, ini jangan sampai terjadi di antara teman-teman masinis. Tolong di-share kepada anak buah Anda bahwa manometer untuk steam boiler atau untuk ketel uap harus menggunakan budon. Seleksi dan ukuran merupakan satu dari kriteria seleksi yang utama ketika memilih tabung budon. Untuk pengukuran tekanan, untuk aplikasi yang bersepeda cepat dari tekanan proses, seperti di on-off sistem dikendalikan, transducer pengukuran membutuhkan snubber internal yang juga rentan terhadap kegagalan. Jadi hati-hati dan seterusnya. Keuntungannya murah, jarak operasi, ya, jarak cepat tanggap, baik sensitivitasnya, kemudian pengukuran tekanan dan seterusnya, ya.
ada yang disebut line arise, ya, apa ini, oleh mekanis agar gear histeresis pada bersebeda. Ini contohnya bersebeda. Sensitif terhadap variasi suhu, ya. Di dalam sistem kontrol ini Anda penting mempelajari pembanding-banding dari semua peralatan, jenis pengukuran tekanan jenisnya, ya, dan seterusnya, helik dan tabung spiral, dan seterusnya. Kedua, pendekatan menggunakan prinsip Bourdon. Nah, Bourdon rupanya tidak hanya sebagai merek saja, dia bermacam-macam prinsipnya dan lain-lainnya. Pemilihan spiral atau elemen helik didasarkan pada rentang tekanan, tingkat tekanan atau spiral, dan tabung helik. Ini sangat mendasar semua tentang sistem kontrol. Jadi Anda perlu mengenal beberapa macam basicnya sistem kontrol. Diafragma, ya. Sensor tekanan banyak bergantung pada defleksi diafragma. Untuk pengukuran diafragma adalah fleksibel yang dapat dilakukan secara datar atau dengan konsentrasi dan seterusnya, ya. Teman penting untuk mempelajari. Saya penjelasan tidak sampai detail, Anda bisa membacanya sendiri. Dan diafragma, ya, ada motion balance dan angkatan balance. Ini apa bedanya nih motion dan angkatan, motion bergerak dan seterusnya. Nah, baik, kita baca. Dikembangkan dengan baik dan terbukti desain modern telah diabadikan. Abadikan itu artinya. Secara histeris, ya, gesekan dan masalah kalibrasi juga digunakan dengan instrumentasi cerdas. Banyak istilah mereka digunakan secara luas pada turnamen penyejuk udara dan untuk on off switchingnya, ya, switching aplikasi on off. Manometer, tentu teman-teman sudah kenal dengan baik apa itu manometer. Bentuknya paling sederhana dari manometer adalah bahwa dari sebuah tabung terbentuk huruf U diisi dengan cairan. Sudah, dia akan bergerak sendiri sesuai tekanan yang dibutuhkan. Keuntungannya adalah operasi dan konsentrasi sederhana, murah. Ini banyak dipakai oleh pengukur tekanan di beberapa pesawat. Kekurangannya adalah kisaran tekanan rendah, ya. Kisaran itu bukan variabel, bukan. Misalnya dia hanya mengukur sampai 5 bar tekanannya, nggak sampai tekanan, ya, ada yang 10 bar, ya, ada yang sampai, setahu saya sampai 30 ada, ya. Sistem pengukuran dan pengaturan level dan seterusnya. Hampir semua proses dalam dunia industri membutuhkan alat-alat otomatis untuk mengendalikan variabel proses, termasuk dalam mengendalikan level cairan. Mengukur level, pengukuran pengaruh level, ya. Ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia masih bercampur, jadi kurang tepat. Ini pengaturan permukaan, ya, level. Juga level bisa diartikan grade. Membandingkan permukaan yang terukur dengan level yang diharapkan. Ini bisa berarti ini permukaan, ini alatnya. Ini bahasa level, bahasa lapangan, bandingkan permukaan dan bandingkan level. Menghitung kesalahan dan seterusnya. Dalam sistem pengaturan keempat elemen di atas selalu dipakai, sedangkan pada sistem pengukuran kontrol elemen diganti dengan receiver berupa indikator, recorder, dan final element tidak digunakan. Oke, pengukuran level secara langsung.
pengukuran permukaan ya, permukaan terlangsung, pengukuran permukaan berdasarkan variabel displacement transmitter ya, nyala ukur macam-macam untuk permukaan 0, 50%, 100%, juga Anda bisa menggunakan torsi housing. Pengukuran level dengan variabel displacer dan displacer ya. Mari kita lihat lagi, prinsip ini dipakai untuk menggunakan displacer sebagai benda dan seterusnya. Pengukuran aliran, tadi ada bermacam-macam, ada suhu, ada permukaan, ada tekanan, ada ya. Pengukuran aliran dapat dilakukan dengan mengukur kuantitasnya dengan jumlah cairan yang mengalir pada waktu tertentu atau kecepatan aliran yang kemudian dikalikan dengan luas penampang pipa sehingga akan mendapatkan laju aliran. Ini pada volumeter, baik volumeter air ya maupun volumeter minyak dan seterusnya. Ya, ini ada tabung Venturi, pengukuran kecepatan aliran, berdasarkan kecepatan. Kalau yang di atas berdasarkan volume. Baik aliran ya, blok mesin, silinder, termostat, selang atas, radiator dan seterusnya, motor kipas, aliran udara ya, bak engkol, pompa air, selang bawah dan seterusnya. Ini beberapa posisi sensor pada sebuah sistem kontrol. Ya. Jadi sensor bukan berarti hanya satu saja, tapi bisa banyak. Ignition coil untuk pembakaran, cam angel sensor, banyak istilah yang dikenal kalau kita belajar sistem kontrol ya. Pressure sensor, intake air, temperatur sensor, sustain, banyak sekali. Atmosfer dan seterusnya. Ya. Ini pun juga dipelajari gambar ini, sistem ini dengan pelan-pelan. Soal latihan, hampir semua proses dalam dunia industri membutuhkan alat-alat otomatis untuk mengendalikan variabel proses, termasuk dalam mengendalikan level cairan. Jelaskan 4 langkah yang harus diperhatikan dalam sistem proses pengendalian level. Itu ada di pembahasan ya. Anda perlu, kalau bisa menjawab langsung berarti bagus. Kalau masih ragu-ragu tidak ada masalah, buka lagi untuk mengulang apakah yang disebut 4 langkah. Ya, 4 langkah yang harus diperhatikan. Apakah yang dimaksud dengan termokopel? Jelaskan. Nah, ada satu pesan dari George Washington ya. Ini penting sekali. Kata-kata motivasi. Aku tidak pernah bertanya, kapan aku akan mati? Tetapi aku selalu bertanya, berapa yang dapat kulakukan selama aku masih hidup? Terutama yang dilakukan yang baik. Ya. Ini pun jadi moto saya ya. Berapa yang dapat kulakukan yang terbaik selama aku masih hidup? Ya, teman-teman mulai berpikir terkaitkan dengan mesin diesel kita ini, ya, yang dengan sistem kontrol bisa berjalan sendiri selama bahan bakarnya tidak habis, dia akan berjalan terus menerus sepanjang masa. Ya, ini kalau ada waktu yang cukup, Anda bisa belajar lagi nanti di bab berikutnya. Itu saja untuk pertemuan bab kedua ya, masih berlanjut sampai ke 14 dan kita akan jumpa di pertemuan ketiga.
Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.